Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya, siswa-siswi yang saya cintai, yang berbahagia. Senang sekali bisa kembali membagikan sharing ilmu, sedekah ilmu terkait seni budaya. Kali ini tema yang akan kita bahas mengenai bagaimana merancang karya seni budaya Nusantara. Karena setelah kalian melakukan dan mempelajari apresiasi dan melakukan analisis terhadap berbagai macam karya seni budaya Nusantara, maka kamu dapat mencoba untuk merancangnya. Merancang rancangan berbagai macam karya seni budaya Nusantara. Kamu dapat mencoba merancang karya seni seperti karya seni rupa, karya seni musik, karya seni tari, dan karya seni teater. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat dan merancang berbagai macam karya seni budaya Nusantara. Itu sangat-sangat banyak. Apa saja sih hal-hal yang penting itu? Nah, supaya dapat mengetahuinya, pahamilah video pada materi berikut sampai selesai. Karena akan juga ada tugas dari yang akan diberikan melalui video ini. Nah, kita lihat. Pertama, kita akan bahas mengenai merancang karya seni rupa. Sebelum membuat karya seni rupa, yang sesungguhnya terlebih dahulu dibuat adalah rancangannya atau desainnya sebagai panduan. Coba deh kamu pikir, kalau kamu membuat sesuatu tanpa adanya desain, tanpa adanya gambaran, bagaimana kamu akan membuatnya? Dari segi banner misalkan, banyak restoran, banyak usaha membuat banner itu, dia memikirkan terlebih dahulu sebelum mencetaknya ke percetakan. Mulai dari warnanya, mulai dari konsepnya bagaimana, tulisannya di posisi mana, ya, dan juga lebar panjangnya berapa, dan lain sebagainya. Semua perlu difikirkan terlebih dahulu. Dan itu semua dinamakan rancangan. Jadi rancangan itu adalah desain sebagai panduan kamu supaya kamu memiliki gambaran mau membuat seperti apa sih yang kamu jalani, sehingga proses pembuatan kamu tidak bingung, sehingga proses pembuatan kamu sesuai jalan yang dituju. Berdasarkan rancangan yang kamu buat, ya, selanjutnya karya seni terapan dapat diwujudkan dalam bentuk karya jadi. Artinya, setelah melalui beberapa pertimbangan dan kamu sudah fix dengan desain kamu sudah fix dengan rancangan kamu, maka selanjutnya dapat diwujudkan dalam bentuk karya yang jadi. Yang awalnya cuma sekedar gambaran di pikiran otak, nah bisa dalam bentuk karya jadi, yaitu fisiknya. Beberapa pertimbangan yang perlu kamu perhatikan dalam merancang dan membuat karya seni terapan. Di antaranya, A. Kegunaan. Kamu harus tahu, faktor kegunaan dalam seni rupa menempati porsi utama loh. Ya, misalnya pada kendi, ya, tahu kendi kan? Nah, kendi itu kan terdapat leher yang dibuat untuk pegangan saat menuangkan air ke dalam gelas. Jika tidak diberi leher atau pegangan, maka benda tersebut tidak akan berguna. Jadi, rancangan sebelum membuat kendi itu harus dipikirkan matang-matang sebelum proses jadi. Artinya, ketika kamu merancang
Sebuah desain tidak asal sembarang kamu memutuskan. Perlu dipertimbangkan matang-matang terlebih dahulu. Apakah rancangan kamu ini sudah sangat berguna dan memiliki kegunaan bagi si pengguna dan si penikmat karya kamu nanti. Kalau kamu merancang kendi yang ada pegangannya, maka yang menikmati karya kamu akan memiliki keringanan dan kemudahan dalam menuangkan air di dalam kendi yang kamu buat untuk dituangkan ke gelas. Yang kedua setelah kegunaan adalah kenyamanan. Oleh karena kegunaan porsi utama, seni terapan mempunyai unsur kenyamanan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah karya tersebut enak dipakai dan memenuhi kegunaannya dan fungsinya dengan baik. Misalnya nih ya, tempat kursi harus sesuai dengan ukuran. Bayangkan, kalau kaki atau tempatnya tidak sesuai ukuran, kamu duduki itu kursi. Apakah kamu merasa nyaman? Tentu tidak, karena kakinya tidak seimbang. Atau bagian alas kursinya tidak rata. Artinya, orang yang akan membeli atau menggunakan karya seni ciptaan kamu akan menganggap rancangan kursi kamu sangat-sangat tidak efisien dan tidak nyaman dan tidak layak untuk dibeli. Maka itu, pastikanlah teman-teman semuanya mampu untuk bisa melatih bagaimana teman-teman merancang sesuatu dengan baik. Tidak perlu terburu-buru, harus sabar adalah kunci prosesnya. Yang berikutnya, yang ketiga adalah bahan dan teknik. Bahan-bahan yang digunakan untuk seni terapan itu harus dipilih sesuai karakteristik benda yang kamu buat. Ya, misalnya keramik. Tahu keramik ya? Harus dari tanah liat. Ya, tanah liat yang benar-benar terpilih. Tanah liat pilihan yang khusus agar tidak mudah pecah keramiknya atau katakanlah tidak mudah retak. Adapun pemilihan bahan yang harus kamu sesuaikan loh dengan kemampuan teknik penciptaannya. Misalkan tanah liatnya sudah bagus, maka cara membuatnya itu adalah sebagian besar menggunakan tangan. Nah, tekniknya adalah rata-rata kan kita menggunakan dengan cara memutarnya sehingga menjadi sebuah bentuk keramik yang benar-benar ideal. Nah, ketika kamu sudah menggunakan tangan, jadilah keramik ya yang sangat indah ya, yang mampu menopang berdiri tanpa ada keretakan maupun pecah. Yang keempat, nilai seni. Seni terapan sangat ditentukan oleh tampilan keindahannya. Jika dikaitkan dengan tujuan komersial, hanya kamu tujuannya dengan duit saja atau uang saja, maka semua akan sia-sia. Biar bagaimanapun, pertimbangan estetis atau keindahan dari karya kamu perlu juga mengikuti konsumennya dan juga ide kreatifnya. Jadi tidak asal sembarangan kamu hanya sekedar menuangkan dan bisa merancang, akan tetapi kamu tidak memikirkan estetis atau keindahannya. Maka dipastikan nilai seni yang ada di mata konsumen atau penikmat tidak akan tertarik. Rancangan karya seni terapan itu biasanya berupa sketsa atau gambar yang berbentuk karya seni yang akan dibuat. Sketsa itu boleh digambar
dengan diwarnai atau cukup dengan pensil, boleh. Setidaknya rancangan yang kamu buat itu bisa memberi gambaran jelas terhadap bentuk atau tampilan karya seni yang akan kamu buat sehingga konsumen bisa memahami bahwa seperti inilah gambarannya. Dan proses pembuatannya pun bisa kamu buat dengan mudah ketika kamu sudah fix dengan konsumen kamu. Nah, jadi teman-teman semua, demikian video pembelajaran merancang karya seni rupa yang saya sampaikan. Insya Allah kelanjutannya ada lagi di video next berikutnya. Dan tugas kamu, misi kamu apa, akan dijelaskan di media yang akan diberikan. Terima kasih untuk teman-teman, siswa-siswi yang berbahagia yang sudah mendengarkan, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.